Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatu tsaniyatu, faidah yang kedua. Fi ta'arudil urfi ma'al lughati. Fi ta'arudil urfi, di dalam menjelaskan bertentangannya uruf tradisi. Uruf atau tradisi bertentangan ma'al lughati beserta bahasa. Haka menceritakan Syahibul Kafi, pengarang kitab Al-Kafi, wajhaini pada dua pendapat. Atau dua pandangan. Fil Muqaddam, dalam kitab Al-Muqaddam. Ahaduma, salah satunya wajhaini. Ahaduma, salah satunya wajhaini. Wa ilaihi, dan kepada ahad. Zahabal Qadhi Husain, berpendapat Imam Qadhi Husain. Al-muqaddamu, yang didahulukan, al-haqiqah al-laftiyah, haqiqah laftiyah. Fil muqaddam, tadi wajhaini fil muqaddam ya. Wajhaini fil muqaddam itu bukan nama kitab. Fil muqaddam, di dalam yang didahulukan atau yang diutamakan, bukan nama kitab. Ahaduma, salah satunya wajhaini, wa ilaihi, dan pada ahad. Zahabal Qadhi Husain, berpendapat Imam Qadhi Husain. Al-muqaddamu, yang didahulukan itu al-haqiqah al-lafdiyah, haqiqah lafdiyah. Amalan, karena mengamalkan. Bil wad'il lughawi, bil wad'i, dengan asal peletakan. Bil wad'i, dengan asal peletakan, al-lughawi, yang bangsa, yang sifatnya lughah atau bahasa. Pendapat yang pertama yang diamalkan adalah haqiqah lafdiyah. Haqiqah lafdiyah, karena mengamalkan yang luwawi. Jadi semuanya itu pertama adalah luwah, ahli luwah. Baru muncul nanti ahli syar'i ya. Baru hakiki, umpamanya majasi dan seterusnya. Tapi yang jelas semuanya itu ahli luwah. Contohnya pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dabba itu min ahli apa? Kullu ma yadubu 'alal ardi. Jadi dabba itu setiap makhluk yang melata di muka bumi, entah itu hewan, entah itu manusia atau yang lainnya, itu namanya dabba. Jadi kita ini termasuk dabba dalam ayat tadi ya. Wa ma min dabbah. Apa dabbah? Kullu ma yadubu 'alal ardi. Itu namanya dabba. Itu dari ahli lughah. Cuman oleh ulama fikih, dabba itu diartikan apa? Dabba itu adalah zawatul arba, hewan yang berkaki 4. Apa contohnya? Unta ya. Terus sapi, kambing. Sehingga dalam permasalahan zakat yang dimaksud zakat apa? Hewan itu wajib dizakati adalah apa? Dabbah. Hewan yang berkaki 4 meliputi unta, sapi, dan kambing. Kalau kucing ya tidak ya, karena bukan dabbah. Kalau burung juga tidak, karena bukan dabbah. Tapi menurut keumuman ayat wa ma min dabbah, semuanya itu dabbah. Baik itu burung ya, baik itu manusia, hewan entah kaki 4, 2 atau
berapapun itu namanya dabah. Wasani wajah yang kedua wa alaihil Baghawi. Wa alaihi dan atas asani al Baghawi, Imam Baghawi al-muqaddam al-dalalah al-urfiyah. Al-muqaddamu yang didahulukan itu adalah urfiyah, dalalah uruf, li'annal hurfa, karena sesungguhnya huruf itu yahkumu itu menghukumi fit tasarrufati di beberapa tasarruf, la siyama fil aiman, lebih-lebih dalam masalah sumpah. Ikan itu apa? Ikan itu sekarang secara uruf dengan secara bahasa. Ketika ida utliko, ketika diitlakkan, diucapkan ikan berarti identik ikan laut ya. Berarti itu apa namanya? Uruf apa ahli lughah? Uruf ya. Biasanya berarti apa? Ikan laut. Terus kalau daging ayam, daging sapi, kambing, itu berarti tidak termasuk ikan. Dan sekarang ada seorang yang bersumpah, demi Allah Ta'ala saya tidak mau makan ikan. Nah, ternyata kenyataannya dia makan daging. Paham ya? Nah, itu contohnya fil aiman. Qala falau dakhala dara shadiqihi. Imam Baghawi berkata, jika seseorang masuk dara shadiqihi pada apa dara itu? Rumah apa kamar? Rumah ya. Kalau kamar baitun ya. Hah? Urfa. Dalam fikih ada enggak urfa? Adanya baitun sama darunnya. Insya Allah kalau darun itu rumah, kalau baitun itu kamar. Kalau enggak salah, maksudnya baitun itu lebih kecil ruang lingkupnya. Contohnya dalam permasalahan jual beli, masalah khiyar ya. Min baitin ila baitin. Paham ya? Jadi dianggap sebagai mufarokoh, berpisah dari tempat itu, dari majelis ketika intaqalah, berpindah min baitin ila baitin, dari satu kamar, anggaplah mall itu kan banyak toko ya, dari satu toko ke toko yang lain. Jadi bahasa kita klasik bukan min sukan ila sukan, apa dukannya, min dukan ila dukan kan enggak kan, mesti min baitin ila baitin ya. Kalau dukan kan jelas ya, min dukan ila dukan akhor umpamanya, itu kan jelas. Jadi insya Allah kalau baitun itu ala shawab, baitun itu ruang lingkupnya lebih kecil, darun itu lebih luas. Secara dalam fikih loh, ada pun bahasa kita itu kan sama ya. Baitun apa terjemah baitun? Rumah. Kalau darun rumah. Tapi secara fikih kayaknya seperti itu. Bukan intaqala min dari ila darin, enggak, tapi intaqala min baitin ila baitin. Ada seseorang masuk rumah temannya, dara shadiqihi, pada rumah temannya. Faquddima ilaihi ta'aman, faquddima kemudian disuguhkan ilahi pada orang tadi ta'aman berupa makanan. Famtana'a kemudian tidak mau. Faqala illam ta'kul famru'ati tolik, kemudian berkata, jika engkau tidak makan famru'ati tolik, istriku akan dicerai. Kemudian fakharajah kemudian keluar. Walam ya'kul dan tidak makan. Summa quddima kemudian disuguhkan. Fil yaumisani di hari yang kedua, faquddima ilaihi dzalika ta'amu,
Fakuddima kemudian disuguhkan ilahi pada orang tadi dzalika tu'amu makanan yang kemarin. Ya, makanan yang hari pertama. Kemudian fa'akalah kemudian dia makan. Makannya di hari yang kedua, tapi yang dimakan juga makanan yang hari pertama. Maka fa'alal awal atas yang pertama. Pendapat yang pertama maksudnya. Pendapat yang pertama berarti hakikoh lafdiyah ya. Yaitu luwawi ya. La yuhnasu itu tidak dianggap melanggar sumpah. Tapi wa alasani alasan itu adalah uruf. Wa alasani dan atas pendapat yang kedua itu yuhnasu dia anggap melanggar sumpah. Intaha. Wa qala Rafi'i fit tolak. Imam Rafi'i berpendapat fit tolaki di dalam bab tolak. In tatabaqal urfu wal wad'u in tatabaqa jika mencocoki al urfu uruf wal wad'u dan luwah fadaka wadihun maka itu jelas ay wadihun. Nah ya, jadi ketika fadaka wadihun maka hukumnya jelas ay fadakal hukmu wadihun, insyaallah seperti itu, maka itu hukumnya jelas. Nah masalahnya wa inikhtalafa jika bertentangan, jika uruf dan wad'un bertentangan atau berbeda, fakalamul ashabi maka pendapatnya ashabus syafi'i yumilu itu lebih condong ilal wad'i dimenangkan wad'ul luwah. Yumilu itu condong ilal wad'i untuk dimenangkan wad'ul luwah. Wal imam wal Ghazali wal imam adapun imam Haramain. Wal imam adapun imam Haramain wal Ghazali dan imam Ghazali. Itu yariyani itu berpendapat keduanya i'tibarul urfi tentang dianggapnya uruf. Dalam Idris. Wa qala fil aiman ma ma'nahu wa qala dan Imam Ghazali wa qala ya. Wa qala Ar-Rafi'i Imam Rafi'i berpendapat fil aiman dalam bab aiman ma ma'nahu pada pendapat yang searti in ammatil lughah jika lughah itu sudah umum in ammatil lughatu jika lughah itu sudah umum maka quddimat alal urfi quddimat maka lughah itu didahulukan alal urfi atas uruf. Berarti yang dimenangkan lughah daripada uruf. Wa qala dan selainnya Imam Rafi'i berkata in kanal urfu laisa lahu fil lughah. In kanal urfu jika adanya uruf laisa lahu fil lughah. Itu tidak mempunyai laisa lahu fil lughati wajhun. Laisa lahu tidak dimiliki uruf fil lughati dalam bahasa. Laisa lahu tidak dimiliki uruf fil lughati dalam bahasa wajhun satu pandangan albattata sama sekali. Maka fal mu'tabaru maka yang dianggap itu al-lughatu itu lughah.
Fal mu'tabaru, maka yang dianggap itu al-lughatu, itu luar. Wa in kana lahu fihi isti'mal, wa in kana lahu, jika berada lahu dimiliki